lagi dengan saya di Lalalen. Nah, sebelum saya memulai video kali ini, di subscribe dulu ya dan bunyikan lonceng. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana ya caranya atau tipsnya supaya ASI kita produksinya tidak menurun, terutama untuk mom apping. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan banyak pikiran. Gak usah mikirin hal-hal yang gak penting. Buang pikiran-pikiran negatif supaya badan kita juga gak stres. Nah, yang kedua, jangan lupa juga untuk istirahat atau istirahat yang cukup. Kita nggak usah ngerasa bersalah gitu ya ketika dedek kita dipegang dulu oleh orang lain atau orang rumah, supaya badan kita juga bisa rileks. Istirahat itu nggak perlu lama, 30 menit juga itu sudah cukup. Yang penting benar-benar relax gitu ya si badannya, entah itu dengan tertidur sebentar atau yang lain-lainnya. Biasanya untuk istirahat ya kita tiduran gitu ya, selonjoran si kakinya gitu ya, jadi jangan sampai capek. Nah, yang ketiganya, minum air putih yang banyak. Air putih ini penting banget ya, karena kan ASI kita itu kan bentuknya cair. Nah, kita juga harus memberikan asupan berupa cairan ke badan kita. Yang paling baik adalah air putih. Jadi jangan lupa mengkonsumsi air putih minimal satu hari itu 3 liter. Takutnya kita lupa gitu ya, dalam satu hari itu nggak mencukupi 3 liter. Nah, untuk supaya pas gitu takarannya, kita bisa beli botol besar yang ada ukurannya, ada liter-literannya gitu ya. Dan buat jadwal, kalau bisa sih di alarm setiap 1 jam sekali kita usahakan minum 1 gelas. Jadi supaya kebutuhan air putih selama 1 hari yang sebanyak 3 liter itu bisa kita tercukupi gitu ya. Jadi jangan lupa minum air putih yang banyak. Yang keempatnya adalah asupan makanan. Asupan makanannya juga penting banget nih. Jadi buat mami-mami di luar sana yang baru melahirkan, nggak usah takut gemuk. Jadi asupan makanannya jangan dibatasi. Jumlah nasinya juga jangan dibatasi. Karena kan kita nutrisinya juga buat 2 orang gitu ya. Buat kita dan juga buat bayi kita. Jadi kebayang dong kalau buat diri kita juga harus cukup, apalagi untuk 2 orang. Jadi lupakan dulu deh diet gitu ya, lupakan dulu hal-hal seperti itu. Jadi kita makan asupan yang banyak, nasi nggak boleh kurang, terus juga protein itu bisa dari telur, bisa dari daging gitu ya. Jadi apapun, atau mungkin yang banyak kok, tempe, tahu, itu juga bisa membuat produksi ASI kita lancar. Dan juga pastinya si ASInya itu berkualitas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah buat kita nih mami-mami yang mom apping, itu memang harus atau wajib minum ASI booster. Nah, silakan mami-mami konsumsi ASI booster yang selama ini berpengaruh untuk badannya atau mungkin efektif buat badannya gitu ya. Itu banyak banget ASI booster di luar sana yang mengklaim bisa memperbanyak produksi ASI. Nah, nggak apa-apa tuh, cobain dulu tuh beberapa. Nanti kita kan juga akan tahu mana yang paling efektif. Nah, itu jangan malas untuk minum ASI booster. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengkonsumsi sayuran. Sayuran yang biasa saya konsumsi itu biasanya labu siam yang kecil-kecil yang warna hijau, itu hanya dipotong atau dibelah 2 gitu ya, kemudian direbus. Bumbunya itu hanya pakai bawang putih digeprek, direbus aja gitu seperti itu. Nah, kemudian kita makan bareng dengan nasi tadi gitu ya. Terus selanjutnya adalah mengkonsumsi kacang-kacangan. Kacang-kacangannya juga yang nggak usah mahal, yang biasa aja kacang-kacangan yang bisa kita temui gitu ya di tukang sayur lingkungan rumah, seperti kacang edamame, kacang panjang, atau mungkin mau yang lebih mahal dikit, kacang almond. Nah, itu sangat efektif untuk memperbanyak produksi ASI. Dan juga mungkin bisa coba ya kurma. Kurma itu
Bener deh, itu tuh banyak banget manfaatnya buat saya gitu ya, terutama pada saat saya mengasihi itu ternyata kurma bisa memperbanyak produksi ASI. Kurmanya bisa kurma apa aja, nggak usah kurma yang mahal gitu ya, kurma jenis apapun itu bagus. Mungkin teman-teman di luar sana yang sudah pakai ASI booster macam-macam, kemudian juga minum apa namanya suplemen, makan sayuran yang banyak, tapi kok ASINya masih seret aja, cobain kurma. Kurma itu sangat bermanfaat. Nah itu termasuk bagus juga gitu ya di badan saya untuk menghasilkan ASI. Nah selain itu yang tidak kalah penting adalah apapun yang sudah kita lakukan, tapi kalau kita tidak sering-sering mengosongkan payudara, ASINya juga akan segitu-gitu aja. Jadi kalau kita pengen produksi ASINya itu lancar, produksi ASINya itu banyak, nggak turun kuantitasnya, itu kita justru harus sering mengosongkan payudara. Dengan cara apa? Dengan cara pumping. Jadi kita nggak boleh males pumping. 2 jam sekali kita itu harus mengosongkan payudara kita. Seperti itu ya tips-tips untuk supaya si ASINya itu produksinya tidak menurun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.